dengan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan dalam bidang transportasi tidak hanya menunjukkan perkembangan teknologi, tapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pola mobilitas, aktivitas ekonomi, dan interaksi sosial. Selain itu, topik ini dinilai memiliki data dan contoh yang cukup jelas sehingga memudahkan kami dalam melakukan analisis serta penyusunan materi untuk video. Dengan demikian, pembahasan mengenai perkembangan transportasi dianggap tepat untuk menggambarkan perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Jalan kaki merupakan bentuk transportasi paling awal dan paling sederhana yang dilakukan manusia sejak masa prasejarah. Ketika mobilitas bergantung pada kemampuan berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar, pada mulanya aktivitas ini digunakan untuk berburu, menjelajahi wilayah, dan berinteraksi antar kelompok sehingga menjadi sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seiring berkembangnya peradaban dan munculnya pemukiman yang lebih terstruktur, jalan kaki tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan sosial, seperti mengakses pasar, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Pada masa kini, meskipun transportasi bermotor lebih mendominasi, berjalan kaki tetap menjadi moda transportasi penting, terutama untuk jarak dekat di kawasan perkotaan, sehingga dinilai bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan, dan kemudian mendorong pembangunan fasilitas pendukung seperti trotoar dan jalur pejalan kaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya delman. Delman berasal dari nama insinyur Belanda, yaitu Charles Theodore Delman, yang menciptakan kereta beroda dua dengan penumpang duduk berhadapan. Pada masa kolonial Belanda, delman awalnya digunakan untuk mengangkut dan memindahkan barang, tetapi fungsinya berubah menjadi alat transportasi umum dan untuk rekreasi. Asal nama delman diambil dari nama belakang penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, di kalangan pribumi. Alat transportasi ini juga dikenal sebagai sado, yang merupakan singkatan dari dos a dos, yaitu saling mengemudi dalam bahasa Prancis. Karena posisi duduk penumpangnya yang berhadapan dilansir dari skrip. Fungsinya yaitu, delman diciptakan sebagai kendaraan untuk memindahkan barang. Pada masa kolonial, fungsinya berkembang menjadi alat transportasi umum untuk mengangkut penumpang, bahkan sebelum kereta api masuk ke Indonesia. Penggunaannya di masa kini yaitu seiring waktu, delman tidak lagi menjadi transportasi utama, namun masih digunakan sebagai transportasi tradisional dan sarana rekreasi di tempat-tempat wisata. Selanjutnya sepeda. Sepeda ini merupakan salah satu alat transportasi yang berkembang melalui desain eccentric seperti penny farthing yang tinggi dan mencapai kematangan dengan safety vehicle pada tahun 1885 yang menetapkan cetak biru roda berukuran sama dan penggerak rantai yang kita kenal sekarang. Evolusi tidak berhenti, Paruh kedua abad ke-20 ditandai dengan revolusi sepeda gunung di tahun 70-an yang memperkenalkan suspensi dan rem yang lebih kuat untuk medan off-road. Hari ini sepeda adalah mahakarya teknologi yang menggunakan serat karbon ultra ringan, sistem parcelining, elektronik, dan cangkram hidrolik, sambil melahirkan kategori baru sepeda seperti sepeda gravel dan sepeda listrik, menjadikan alat yang sama berharga untuk olahraga kompetitif, komuter harian, dan petualangan di segala medan. Mobil modern pertama diciptakan oleh Karl Benz dari Jerman pada tahun 1885 dengan nama Benz Patent Motorwagen yang menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Sebelumnya, sudah ada upaya membuat kendaraan bermotor menggunakan tenaga uap oleh Nicolas Joseph dari Prancis pada tahun 1769, namun belum praktis. Perkembangan mobil menjadi pesat ketika Henry Ford dari Amerika memperkenalkan Ford Model T pada tahun 1908 yang diproduksi secara massal dengan sistem lini perakitan, membuat mobil
mobil menjadi terjangkau untuk kelas menengah. Sejak saat itu, teknologi mobil terus berkembang dengan berbagai inovasi seperti transmisi otomatis, power steering, airbag, hingga era modern dengan mobil hybrid dan mobil listrik. Di Indonesia, mobil pertama kali masuk sekitar tahun 1893 yang dibawa oleh orang-orang Belanda kaya pada masa kolonial.